Selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah lihat lah ya, ada proyek di kantor yang rasanya kok jalan terus gitu. Nyedot dana, nyedot waktu, padahal kayaknya tanda-tanda bakal gagal tuh udah mulai kelihatan, gitu kan. Proyek ini seolah jadi zombie aja, susah banget diberhentiin. Nah, hari ini kita mau coba bongkar topik ini lebih dalam nih. Kita ambil intisarinya dari HBR Guide to Managing Strategic Initiative. Fokusnya ke satu peran penting, tapi sering banget kelewat, yaitu sosok yang berani bilang stop ke proyek yang udah nggak efektif. Biar nggak jadi lubang tanpa dasar buat sumber daya perusahaan Anda. Kita mau lihat nih, kenapa inisiatif Anda itu butuh yang namanya penganjur penghentian atau exit champion. Betul, betul. Kita akan coba telusuri ya, kenapa sih kok menghentikan proyek itu seringkali terasa berat banget. Dan kenapa peran spesifik ini, si penganjur penghentian ini, justru penting sekali untuk jaga portofolio inisiatif Anda tetap sehat. Ya, ini penting lah biar strategi perusahaan benar-benar jalan gitu, efektif, dan sumber daya nggak kebuang sia-sia. Oke, mari kita bedah nih. Kenapa ya kok susah banget gitu loh narik rem buat proyek yang kelihatannya udah oleng? Salah satu alasannya kan, proyek itu sering dimulai dengan semangat 45, keyakinan yang membara banget. Itu bagus sih di awal. Tapi ya seiring waktu investasi makin gede. Keyakinan ini, apalagi kalau udah jadi keyakinan bareng-bareng, bisa bikin kita, abai sama data. Data dingin yang nunjukin, hey, proyek ini mendingan gak usah dilanjutin deh. Nah, disinilah muncul gagasan pentingnya. Perlu ada seseorang atau mungkin ya sebuah sistem, sebuah mekanisme yang tugasnya secara jelas gitu, menantang kelangsungan proyek yang problematik. Mereka ini bukan orang negatif loh, bukan pesimis, tapi justru penjaga realitas. Tugasnya mastiin keputusan kita itu berdasarkan bukti, data terbaru, bukan cuma harapan kosong atau karena sayang udah keluar modal banyak. Itu kan jebakan sangkos yang terkenal banget itu. Iya, sangkos fallacy ya. Betul. Mekanismenya bisa macam-macam sih. Mungkin ada komite peninjau independen atau peran pengacara setan gitu yang digilir. Intinya sama, memastikan data keras jadi landasan pengambilan keputusan. Menarik. Tapi, jujur aja nih, peran pembawa berita buruk gini pasti nggak gampang dijual di kantor kan? Siapa coba yang mau terkenal sebagai tukang stop proyek? Kayaknya lebih gampang dapat tepuk tangan kalau bawa ide baru yang cemerlang gitu. Nah, bukannya ini malah bisa, bikin politik kantor jadi nggak enak? Gimana mastiin orang ini nggak dianggap penghambat inovasi? Pertanyaan bagus banget dan ini memang tantangannya. Makanya dukungan dari pimpinan puncak itu krusial sekali. Pimpinan senior perlu secara sadar mengakui peran ini, melindungi, bahkan mungkin secara eksplisit menunjuk orang atau timnya. Tanpa restu dari atas, suara kritis kayak gini gampang banget dianggap angin lalu. Atau mulai dicap negatif kan? Bener juga ya. Ajar, strategi as learning gitu. Strategi itu kan dinamis ya, bukan kitab suci yang kaku. Strategy as learning. Oke. Kemampuan buat menyesuaikan arah, bahkan ya berani menghentikan inisiatif berdasarkan apa yang kita pelajari di lapangan, itu bagian dari eksekusi yang cerdas, yang gesit agile. Gesit di sini bukan cuma soal cepat mulai, tapi juga cepat belajar dan beradaptasi. Termasuk, yaitu tadi, berani berhenti saat data nunjukin, ini kayaknya jalan buntu deh. Dan itu pasti berat ya? Di depan banyak orang lagi. Makanya perlu budaya organisasi yang aman secara psikologis. Biar si penganjur penghentian ini bisa kerja efektif tanpa takut dicap macam-macam. Masuk akal banget. Jadi kalau nggak ada mekanisme penghentian yang jelas ini, organisasi bisa gampang kejeblos gitu ya. Misalnya terlalu asyik sama detail rencana yang rumit, sampai lupa tujuan strategis utamanya apa. Atau malah terlalu fokus ke angka-angka jangka pendek, gambaran besarnya jadi hilang. Ujung-ujungnya yaitu tadi, sumber daya berharga malah habis buat inisiatif yang salah sasaran atau udah nggak mungkin berhasil. Jadi intinya gini deh, setiap inisiatif strategis itu butuh juaranya. Orang yang mendorong biar jalan. Tapi sama pentingnya butuh juga mekanisme dan idealnya ya ada sosok penganjur penghentian tadi. Buat mastiin proyek yang udah nggak strategis atau nggak layak bisa dihentikan secara objektif dan tepat waktu. Nah, insight kuncinya nih, menghentikan proyek itu bukan tanda kegagalan loh. Justru itu bukti manajemen strategis yang adaptif, yang disiplin dalam mengalokasikan sumber daya. Pinter lah pokoknya. Oke,
Ini kesimpulan yang kuat banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, coba deh renungkan sejenak. Gimana cara organisasi Anda sekarang ini menghadapi proyek-proyek yang mulai terseok-seok gitu? Ada nggak sih proses yang jelas buat evaluasi ulang kelayakannya? Dan yang lebih penting lagi, ada nggak keberanian kolektif buat ambil keputusan pahit tapi perlu? Itu, berhenti. Apakah ada ruang, ya mungkin formal atau informal, buat seseorang memainkan peran vital sebagai penganjur penghentian ini? Nah, ini pertanyaan penting banget buat Anda renungkan, supaya sumber daya nggak kebuang percuma. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.